Natalie, pernikahannya 3 hari lagi. Ini calon pasanganmu yang diatur. Ini adalah rencana pernikahan yang kami siapkan. Yang mana pilihanmu? Aku akan menikah. Tapi pacarku selama 8 tahun. Bahkan belum tahu. Dia baru saja mempekerjakan sekretaris wanita. Mereka langsung cocok. Untuk merayakan ulang tahunnya, dia memesan kue krim 10 tingkat. Tapi lupa kalau, aku sangat alergi krim. Berhenti mengejarku. Berhenti mengejarku. Ethan, apa yang kamu lakukan di rumahku? Minggir. Natalie, bukankah kamu lembur? Kenapa kamu kembali begitu cepat? Natalie, Ethan. Natalie, Apakah dia sudah mati? Natalie bangun. Panggil ambulans. Oak. Natalie, Pasien memiliki alergi krim yang parah. Jika Anda datang lebih lambat, dia tidak akan selamat. Natalie, maafkan aku. Kenapa kamu memilih rumahku untuk pesta ulang tahunnya? Dan sengaja memilih saat aku sedang lembur untuk mengadakan pesta rahasia? Natalie, kamu. Ethan, aku baru saja berbelanja di lantai bawah, dan seseorang mengikutiku. Apa yang harus kulakukan? Aku ketakutan. Aku sudah mengitari lingkungan ini, tapi tidak bisa menghilangkannya. Victoria, tenanglah. Cari tempat yang terang dan bersembunyi di sana. Tunggu. Ruang keamanan seharusnya ada penjaganya. Tetap di sana untuk saat ini. Aku segera ke sana. Victoria lagi? Natalie, dia sedang diikuti. Ini berbahaya. Aku harus pergi mencarinya. Aku akan segera kembali. Bu, aku sudah memutuskan. Aku akan menikahi Daniel. Natalie, kenapa kamu mengurus pendaftaran rumah sakit dan pemulangannya sendirian? Di mana Ethan? Ted, dia sedang lembur di perusahaan. Ethan, apakah kalian berdua berencana untuk tinggal bersama di suatu tempat? Jangan salah paham. Natalie, lingkungan Victoria tidak terlalu aman. Menurutku kompleks kita baik-baik saja. Jadi aku menyarankan dia pindah bersama kami untuk lebih menjaganya. Atau agar lebih mudah bagimu untuk tinggal bersamanya kapan saja? Natalie, tolong jangan salah paham. Ethan, dia hanya membantuku dengan beberapa hal. Dia mengesahaniku sendirian. Di kota besar ini, itu saja. Kamu mengasihaninya? Aku meninggalkan ibu kota 8 tahun lalu, dan datang ke sini sendirian. Apakah aku tidak cukup menyedihkan? Natalie, kenapa kamu begitu kasar pada Victoria? Dia hanya bawahanku. Aku membantunya mencari tempat tinggal. Lagi pula, perusahaan tidak menyediakan akomodasi. Bukankah aku harus membantunya? Kenapa kamu membuat keributan? Sejak kapan kamu jadi begini? Aku membuat keributan? Kalian berdua merayakan ulang tahun, membuatku alergi krim. Dan Hampermati, kamu meninggalkanku sendirian di rumah sakit, hanya untuk membantunya pindah? Aku tidak mau berdebat denganmu. Kita masih punya barang untuk dipindahkan. Tidak ada waktu untuk omong kosongmu. Ayo pergi. Ethan, tunggu. Lupakan saja, Tante. Biarkan dia pergi. Nguyen, kamu datang ke sini untuknya. 8 tahun. Jika kalian putus karena kesalahpahaman, bukankah itu sia-sia? Tidak ada kesalahpahaman di antara kami. Dia tidak pernah membiarkan kesalahpahaman berlarut-larut. Tidak ada penjelasan. Sudah cukup sebagai jawaban. Ted. Si Ethan ITU. Apa dia datang untuk minta maaf? Sudah kuduga, hubungan 8 tahunmu. Nggak bisa putus gitu aja dalam semalam. Natalie, Ethan sedang membantuku memperbaiki kabel rumah. Rumah ini sudah lama kosong. Banyak yang perlu diperbaiki. Aku sudah menyuruhnya pergi, tapi dia bersikeras untuk tinggal. Nggak mau dengar kata tidak. Kamu sebaiknya kembali duluan. Jangan sampai aku menahanmu. Sedang apa sih perusak rumah tangga itu? Dia nempel terus sama Ethan. Ethan konyol banget, membiarkan dia menginjak-injakmu. Ted,
Karena Ethan sudah nekat. Biar saja dia bawa si perusak rumah tangga kecilnya itu dan menghancurkan dirinya sendiri. Oh iya, aku lupa bilang. Dalam 3 hari, aku akan menikah di ibu kota. Jangan bilang Ethan. Soal ini dulu. Nanti kalau waktunya tiba, aku akan membuatnya lengah. Apa? Kamu mau menikah dengan orang lain? Ya, Tante. Menurutmu si Xiao itu pantas dipertahankan? Kamu benar. Nanti kalau hari itu tiba, kita akan membuatnya menyesal. Ethan ini sama sekali tidak punya hati nurani saat kamu dirawat sendirian di rumah sakit. Begitu lemah dan rapuh, dia tidak datang menjengukmu. Malah dia merendahkan dirinya untuk membantu si asisten licikmu itu memperbaiki pipa. Apa dia suka mempermalukan dirinya sendiri? Nggak ada yang menegurnya di obrolan? Tante, kamu masih terlalu naif. Ethan adalah bosnya. Mereka lebih memilih menjilatnya. Lihat. Bos Macam APA yang perhatian seperti ini, aku akan mendedikasikan hidupku untuk perusahaan ini. Dengan senang hati, kontrak kerja, aku akan menandatanganinya untuk 3 masa hidup. Belum pernah melihat bos seperti ini. Petugas kebersihan bilang. Diaphobia Kumon? Sepertinya tidak. Ya ampun, pria tanpa jas sangat seksi. Aku menjadi penggemar berat CEO Pine. Jangan ada yang merebutnya. Itu postingan calon Nyonya Pine. Sadarlah, semuanya, pekerjaan adalah satu-satunya takdirmu. Para penjilat ini, mereka lupa saat Ethan memulai dan tidak mampu membayar staf. Selalu kamu, Nyonya Pine yang sebenarnya, membantu mereka secara gratis. Bagaimana bisa? Sekarang dia kaya raya. Dia mempekerjakan bantuan, tapi malah dekat dengan asisten jalan itu. Sebagai gantinya, Kami baru saja lulus saat itu. Bergabung dengan perusahaan. Dia akan memposting fotoku di obrolan grup setiap hari, membagikan momen kerjaku. Ethan Killier. Tidak ada foto selama jam kerja. Serahkan foto-foto itu. Natalie, seseorang yang cantik, pantas mendapatkan lebih banyak foto. Lagi pula, aku akan posting di obrolan perusahaan. Biarkan semua orang mengagumi kecantikan istriku. Sekarang semuanya telah berubah. Karina Victoria, dia mengambil alih semua tugasku. Ethan melarang semua postingan tentangku di obrolan. Dia bahkan lebih menyukainya, terang-terangan maupun diam-diam. Seorang kolega yang bekerja denganku baru saja bilang dia tidak sebagus aku. Mendapat bonusnya dipotong selama setahun. Kegilaan ini perlu diakhiri sekarang. Ayo, Tante. Kamu suka? Setiap foto di sini mewakili hadiah yang kusiapkan untukmu. Setelah kejutan ke-9999 untukmu, kita akan masak kapel bersama. Aku akan memenangkan hatimu. Dengan ketulusan, membuatmu rela menjadi pengantinku. Ethan, aku akan menunggumu. Album pesanan khusus ini, dengan 9.999 halaman. Kini hanya tersisa 1 halaman kosong. Bertahun-tahun ini, sia-sia. 8 tahun. Ini harus berakhir.
Kenapa kamu membakarnya? Kamu sudah gila. Bertahun-tahun usaha dihancurkan. Bukan apa-apa. Aku hanya membukanya sebentar. Ada serangga merayap di dalamnya. Mungkin kecoa. Jadi kubakar saja. Serangga di album foto? Kamu bisa menungguku. Atau mengirim pesan padaku. Aku akan mengurusnya. Kenapa kamu membakarnya? Ethan, kamu terlalu sibuk mengejar Victoria. Saat aku hampir mati di rumah sakit, kamu tidak ada. Malah memperbaiki pipa. Untuk wanita itu, sekarang albumnya. Hanya ada sedikit serangga. Kenapa repot-repot memberitahumu? Soal masalah sepele seperti ini? Maksudmu apa? Menyalahkanku soal Victoria? Tidak bisakah kamu mentolerirnya? 8 tahun. Kenangan yang kita simpan. Semuanya musnah terbakar. Ethan, kamu menghancurkan kita. Demi dia, 8 tahun hilang. Sekarang kamu berdiri di sini. Berpura-pura sisya? Adegan ini, sungguh ironis. Tidak bisa dipercaya. Anak laki-laki yang bersumpah, Melendangiku, telah berubah total. Natalie, aku terlalu sibuk akhir-akhir ini. Dan mengabaikanmu. Ayo kita ambil foto ulang dalam beberapa hari. Kita akan mengganti semua yang terbakar 2 kali lipat. Dulu, kata-kata ini mungkin membuatku memaafkanmu dalam kelemahan. Tapi setelah hampir mati di rumah sakit itu, aku tidak ingin berurusan lagi denganmu. Natalie, kenapa mendorongku seperti ini? Jika kamu kesal soal pesta Yuan yang tidak sah itu, aku sudah minta maaf. Bukankah aku sudah minta maaf soal itu? Aku tidak butuh permintaan maaf. Jika kamu benar-benar menyesal, cebaslah kesalamu. Edagon, pesta ulang tahun untukku. Seperti pestanya. Aku. Urusan pekerjaan perlu perhatian. Aku harus pergi menanganinya. Jangan menanggungku malam ini. Aku janji kamu akan mendapatkan pesta ulang tahun itu. Kata-kataku berlaku. Jangan terlalu dipikirkan. Menyedihkan. Ethan, aku harus terbang jauh dan meninggalkanmu selamanya. Mama, pernikahanmu. Daniel sudah mengaturnya semua. Dia bahkan mengirim pelayan untuk menjemputmu. Mereka seharusnya segera tiba. Begitu cepat? Natalie, Kenapa kamu di sini? aku datang untuk mendekorasi pesta ulang tahunmu. TAPI, anggaran Ethan, kali ini ketat. Aku hanya bisa mendasarkannya pada desain pesta lamaku, versi yang disederhanakan. Bagaimana ini cocok dengan kondisimu saat ini, malaikat jatuh? Victoria, kalau yang mencuri kalungku, mencuri Ethan, tidak akan membantumu mendapatkan apapun. Lagi pula, barang bekas, sangat cocok untuk seseorang sepertimu. Simpan saja. Kau. Natalie, apa masalahmu? Victoria meluangkan waktu untuk merencanakan pestamu. Kenapa kau bertingkah zina? Ethan, Apa aku belum cukup gila? Ethan, kita sudah bersama selama 8 tahun. Selama 8 tahun ini, aku mengelola perusahaanmu, bekerja tanpa lelah untukmu. Kukira Kasibo tidak ingin mengganggumu, tapi kau punya waktu untuk mengurus masalah pribadinya. Kau lupa janji kita. 10.000 foto, lupa alergi krimku. Tapi ingat, kue ulang tahunnya. Kau tidak peduli padaku. Saat aku dirawat di rumah sakit, berjuang untuk hidup, satu telepon darinya membuatmu meninggalkanku. Natalie, aku. Ulang tahunnya? Kau diam-diam merencanakan untuk mengadakan pesta mewah, tapi di ulang tahunku, kau tidak peduli sama sekali, membiarkannya menginjak-injak dengan sikap santaimu, sederhana saja. Sinta Makamaini, aku tidak mau. Ulang tahun seperti ini tidak layak dirayakan. Ethan, apa kau benar-benar berpikir aku peduli dengan pestamu? Tahu harapan ulang tahunku tahun ini? Tidak akan pernah melihatmu lagi seumur hidup ini.
Natalie, apa yang kau katakan? Apa yang kau lakukan? Aku bilang, Ethan, kita tidak akan pernah bertemu lagi. Tidak pernah. Sama sekali tidak lagi. Dan, aku akan menikah. Natalie. Ethan, Nona Natalie, Tuan Mudaku, mengutusku untuk membawamu pulang, untuk pernikahan. Natalie. Natalie, biarkan aku menjelaskan. Kita bisa menyelesaikan ini. Natalie, kumohon, kau tidak bisa pergi bersamanya. Natalie, jangan pergi. Natalie, angkat teleponnya. Nunu. Nona, meni inkala. Ethan, selamat tinggal. Selamat tinggal selamanya. Natalie, kau di mana? Natalie. Nunu, jangan pergi. Aku tidak akan membiarkanmu menikah dengan orang lain. Tunggu saja. Mama, Papa, kalian datang juga. Putriku tersayang, terlihat begitu cantik. Natalie, Daniel sedang dalam perjalanan. Dia akan tiba sebelum pernikahan, jadi kalian berdua bisa bertemu dulu. Sesi pemotretan ini adalah kesempatan sempurna untuk saling mengenal. Aku hanya ingin tahu, apakah kamu akan menyukai pria yang kupilih untukmu? Jangan khawatir, Ayah. Aku percaya penilaianmu. Itu kamu. Ya, ini aku, Nguyen. Baiklah, wow, tampan sekali. Luar biasa, lakukan saja. Beri aku. Teruslah. Hadang dia. Umpan bolanya. Hentikan dia. Kenapa kamu memukul seseorang? Hei, kamu terluka? Kena keras? Kamu baik-baik saja? Tolong ambilkan kompres es. Aku pergi. Terima kasih sudah menyelamatkanku. Kami akan urus di sini. Tunggu di luar, ya. Lama tidak bertemu.
Baiklah, Tuan Brooks. Bolehkah kami meminta pengantin pria mencium pengantin wanita? Itu bukan untuk dilihat matamu. Ya ampun, Tuan Brooks benar-benar tahu cara menghargai kecantikan. Gugup? Makan coklat ini. Manis. Tapi tidak akan membuatmu gemuk. Siapa bilang aku gugup? Buka mulutmu. Tunggu. Kamu tidak bisa menikah dengannya. Natalie, kamu tidak boleh menikah dengannya. Tuan Payne, jauhi tunanganku. Kamu pikir kamu siapa? Natalie adalah tunanganku. Biar kuperkenalkan diriku. Aku tunangan Natalie. Daniel. Jadi kamu Daniel. 8 tahun lalu, saat kamu mengejar Natalie, aku harus membawanya dan melarikan diri dari ibu kota. Setelah bertahun-tahun ini, kamu masih saja terikat padanya, Natalie. Beraninya kamu menyembunyikan perasaanmu pada orang lain. Natalie, bagaimana bisa kau mengkhianatiku dan mencintai orang lain? Ethan, jelas-jelas Daniel yang menyelamatkanku saat itu. Tapi kau memanfaatkan ketidakhadirannya untuk memalsukannya. Apa hakmu menuduhku sekarang? Kalau saja kau tidak ikut campur, Daniel dan aku pasti sudah bersama. Kau takkan berarti apa-apa bagiku. Natalie, aku tak pernah membayangkan kau akan begitu plan-plan selama 8 tahun bersama. Kau menyia-nyiakan waktuku dan hatiku, sementara diam-diam dengan pria lain. Aku salah menilaimu. Kembalikan tahun-tahun sia-siaku. Ganti penderitaanku. Ethan, pencuri menuduh orang lain. Kau yang begitu. Saat kau menggoda Victoria, apa kau memikirkanku? Bukankah kau ingin aku pergi? Sekarang aku pergi. Kau malam-malaman? Natalie, Victoria hanyalah selingan. Jangan berlebihan. Oh, aku tahu. Kau cemburu. Bukankah begitu, Natalie? Batalkan pernikahan Daniel. Jika kau begitu membenci Victoria, aku akan memecatnya sekarang. Setuju? Ethan, menikahimu sebagai gantinya, menunggu 8 tahun. Untuk sebuah lamaran? Selama tahun-tahun kita, di kota senja, aku bangun setiap hari berharap, kau akan melamar. Satu kata saja, dan aku akan bilang, ya seketika. Kesempatan tak terhitung. Kau akan berlalu, tak pernah sekali pun. Kau bertindak. Melewatkan pagiku, sayangku, sorku, dan tengah malam yang tak terhitung. Saat Victoria muncul, kau kehilanganku selamanya. Semua momen hidupku telah menjadi milikmu. Sekarang, aku takkan menyia-nyiakan sedetik pun dari hidupku. Ethan, selamat tinggal. Natalie, jika kau membenci Victoria begitu banyak, aku akan membawanya ke sini untuk berlutut dan meminta maaf. Ganti rugi penuh. Oh, Ethan, akhirnya kamu kembali. Kenapa teleponku tidak kamu jawab? Apa yang kamu lakukan di sini? Ini tempatku dan Natalie. Bagaimana kamu bisa masuk? Kalian kemarin pergi terburu-buru, sampai tidak mengunci pintu, jadi aku hanya memeriksa rumah untukmu. Begitukah? Kalau begitu, kunci saja pintunya, dan semuanya akan baik-baik saja. Siapa yang akan masuk? Lagi pula, jika sesuatu benar-benar terjadi, kamu hanyalah wanita 5. Bisakah kamu melindungi rumah ini? Ethan, Ada APA, bukankah kamu selalu begitu lembut padaku? Kenapa kamu begitu galak hari ini? Apa kamu tahu? Semua ini gara-gara kamu. Natalie meninggalkanku. Itulah kenapa dia menikah dengan orang lain. Ethan, bukankah kamu bilang sebelumnya kamu tidak mau menikahi Natalie? Sekarang dia sudah pergi hari ini. Bukankah itu yang kamu inginkan? Sempurna. Kita punya seluruh malam untuk diri kita sendiri. Kita bisa. Kellier, Natalie menikah dengan orang lain, dan kamu masih bernafsu untuk ini? Ethan, Natalie menikah dengan orang lain. Bukankah itu karena dia selingkuh?
Dia menyembunyikannya darimu. Kenapa kamu menyalahkanku? Kenapa kamu memakai jam tangan Natalie? Katakan padaku, berapa banyak barangnya yang sudah kamu ambil? Kembalikan semuanya padaku, atau aku akan panggil polisi. APA? Ethan, bukankah kamu bilang, Natalie punya banyak jam tangan berlian? Apa salahnya aku memakai salah satunya? Kalau saja kamu tidak memakai perhiasannya di pesta ulang tahunnya, dia tidak akan meninggalkanku. Katakan padaku, APA, sebenarnya yang kamu ambil? Apa yang kamu cari? Jangan buat aku menyelidikinya sendiri. Aku tidak. Aku hanya melihat-lihat lemari pakaian dan kotak perhiasan Natalie. Kukira dia akan membawa semuanya saat dia pergi. Tapi aku tidak pernah membayangkan. Dia meninggalkan semuanya. Sayang sekali jika dibiarkan begitu saja. Jadi aku mengambil beberapa. Mengambil barang yang bukan milikmu disebut mencuri. Kamu pencuri. Kembalikan semua barang Natalie padaku sekarang juga. Sakit. Ethan, sakit. Aku bukan pencuri, Ethan. Masih membohongiku? Sepertinya aku harus mengajarimu sebuah pelajaran sebelum kamu mau bicara. Ethan, APA mau mudariku? Jika kamu ingin mempertahankan pekerjaanmu dan terhindar dari pengusiran, tanpa ababer, atau kembali ke kampung halamanmu di pedesaan, maka serahkan semuanya yang kamu curi segera, lalu ikut aku ke ibu kota untuk meminta maaf pada nuan-nuan. APA. Ethan, aku benar-benar tidak mengerti. Dulu kamu benci Natalie. Kenapa, begitu dia pergi, sikapmu padanya berubah begitu cepat? Dan dulu, bukankah kamu takut aku menangis? Dulu, setiap kali aku menangis, kamu merasa kasihan padaku, kamu menghiburku. Kenapa sekarang saat aku menangis, kamu bersikap acuh tak acuh? Kellywer, aku benci wanita menangis. Jangan uji kesabaranku. Aku akan tanyakan satu hal padamu. Kamu ikut denganku atau tidak ke ibu kota untuk minta maaf pada Natalie? Ethan, aku benar-benar tidak tahu apa salahku kalau orang di hatimu memang Natalie. Aku bisa pergi, tapi aku benar-benar tidak mengerti. Kamu yang memberiku kalung ini, dan sekarang kamu mau aku minta maaf padanya? Kamu benar-benar masih keras kepala saat ajal mendekat. Jangan pikir, aku tidak tahu selama ini. Kamu bersikap seperti wanita, sok polos tapi licik. Kamu pikir aku bodoh kalau kamu tidak sengaja memancingku. Bagaimana mungkin aku memberimu kalung Natalie? Dulu aku tidak mengira kamu seburuk itu. Jadi aku hanya pura-pura tidak melihat. Aku tidak menyangka. Kamu masih berakting polos sekarang? Aku mohon padamu, tenanglah, tenanglah. Aku janji padamu. Aku janji akan pergi ke ibu kota dan berlutut meminta maaf pada Natalie. Ethan, semua yang kuambil ada di sini. Kamu bahkan mencuri sepatu hak tinggi? Sempurna, Natalie. Ukurannya sama denganku. Aku sudah mengincar ini di mall selama berbulan-bulan. Gaji sebulan penuh tidak cukup untuk membelinya. Kamu ambil gaun tidurnya juga? Setiap kali aku membayangkan dia memakai ini untuk tidur bersamamu, aku ingin mencurinya. Aku ingin kain ini dipenuhi aromaku. Aku ingin menggantikannya dan tenggelam dalam kenikmatan bersamamu. Kamu gila, Victoria. Bagaimana aku tidak pernah sadar? Kamu seperti ini? Aku. Mulai hari ini, kamu dilarang masuk rumahku bersama Natalie. Dan setiap kesalahanmu terekam oleh kamera rumahku. Kamu akan ikut aku ke ibu kota dan menceritakan semuanya padanya. Jangan selangkah lagi. Ethan, aku mohon padamu, jangan biar aku pergi. Tolong kasihanlah aku. Pergi. Aku akan membawamu sekarang untuk berlutut di hadapan Natalie. Oh, putriku tersayang. Dia benar-benar memukau, seperti supermodel. Gaun ini, Daniel secara khusus mempekerjakan desainer top untuk membuatnya dengan presisi, sesuai ukuran Natalie, buatan tangan custom. Bagaimana mungkin tidak bersinar?
Bagaimana dia mendapatkan ukuran persis saya? Haha, kamu tidak tahu? Dia memintanya secara diam-diam untuk merencanakan pernikahan yang sempurna. Itu perhatian darinya. Aku akan membagikan foto-foto ini, putriku, paling cantik, pengantin di dunia. Bu, bisakah kita tetap rendah hati? Seseorang melaporkan postinganku. Membagikan foto pernikahan. Apa salahnya? Orang-orang online, begitu kejam sekarang. Tidak tahan melihat kebahagiaan orang lain? Apa alasan mereka? Apakah itu dihapus? Ini tidak masuk akal. Aku akan segera menelepon mereka untuk mendapatkan jawaban. Biarkan saja, Ayah. Mungkin mereka pikir itu mempromosikan kemewahan atau seseorang iri pada orang kaya. Lepakan saja. Tidak. Aku akan melacak. Siapa yang berani menargetkan putriku? Lihat. Akan Ethan. Apa? Ethan si brengsek itu, melapor kamu. Natalie, selama kamu bersama Daniel, aku tidak akan membiarkanmu hidup dengan tenang. Ethan, bukan kamu lagi. Aku sudah memblokirmu. Kamu ganti nomor lagi? Bagaimana kamu mendapatkan ini? Apa kamu gila? Dan, mengapa kamu melaporkan foto pernikahanku? Apakah mereka menyinggungmu? Mengapa melaporkannya? Siapa yang bilang kamu bol pakai gaun? Siapa yang menyetujui foto bersama Daniel? Seperti pasangan suami istri, bukankah sudah kubilang, kamu hanya akan menikah denganku? Ethan, menurutmu, kamu itu kaisar? Aku wanita modern. Aku membuat pilihanku sendiri, dan keputusanku sendiri. Kita selesai. Aku akan menikahi Daniel. Segera. Parenti menggangguku. Atau aku akan memanggil polisi. Paham? Cukup, Natalie. Kesabaranku ada batasnya. Kamu benci Victoria, Kansas? Aku akan menculiknya untukmu. Lakukan apapun yang kamu mau. Senang sekarang? Ethan, kamu benar-benar tidak mengerti? Aku akan menikahi orang lain. Akhir cerita. Terus ganggu aku, dan aku akan memanggil polisi. Dasar Beijingan. Natalie. Ethan, tolong, lepaskan aku mohon. Dengarkan baik-baik. Jika menghancurkanmu tidak, memenangkan Natalie kembali, kamu tidak akan pergi. Kamu gila, Ethan. Makan yang banyak, Natalie. Kamu butuh energi untuk para tamu pernikahan. Jaga kekuatanmu. Siapa yang datang sepagi ini? Siapa itu? Daniel baru saja kirim pesan kalau dia belum berangkat. Siapa yang pesan antar ini? Putri Natalie. Natalie, kamu pesan milk tea? Ini hari pernikahanmu. Jangan minum terlalu banyak. Aku tidak memesan apapun. Aku sudah mengurangi gula dan berhenti minum milk tea. Putri Natalie. Aku tidak pernah memakai nama asliku untuk pesanan antar. Putri Natalie. Jiang Xiao dulu memanggilku begitu saat dia ingin menghiburku. Tapi dia sudah lama tidak menggunakannya. Mungkinkah itu dia? Bahkan pesanan minumannya cocok dengan kesukaanku. Es sedikit tanpa gula. Benar-benar dia. Natalie, cepat, periksa siapa yang berlutut di depan pintu kita. Ayo. Ethan, kamu di sini lagi.
Ada apa denganmu? Berlutut di depan pintuku pagi ini, dan membawa wanita ini bersamamu? Bangun sekarang. Pergi dari sini. Tia. Natalie, kalau kamu tidak setuju, aku tidak akan bangun. Ethan, kamu tidak bisa menerima bahwa orang yang mengejarmu tiba-tiba menghilang. Egomu tidak tahan? Kalau kamu tahu hari ini akan datang, kenapa kamu bertindak seperti itu? Jangan pergi. Natalie, aku tidak akan membiarkan. Aku tahu aku salah sebelumnya. Aku akan bertanggung jawab. Beri aku satu kesempatan saja. Aku akan merayakan ulang tahunmu. Aku akan ada bersamamu. Aku akan membelikanmu kue apapun yang kamu mau. Aku ingat kamu allergic cream. Setelah kamu membuat permintaan, aku akan memakan kuenya untukmu. Jika kamu tinggal hari ini saja, semua janji ini akan kupenuhi satu persatu. Bahkan Yan Zhang, aku bisa membawanya ke sini untuk kamu urus. Sekarang aku hanya ingin kamu membawa dia dan menghilang dari pandanganku. Natalie, beri aku satu kesempatan, kumohon. Ibu, ayah, panggil polisi. User dia, jangan biarkan dia mengganggu kita lagi. Usir dia dari sini sekarang. Permisi, minggir. Natalie, kau tidak bisa menikah dengannya. Kau seharusnya jadi pengantinku. Ethan, berjuang saya. Hanya menyeretmu lebih dalam. Kalau kau pria sejati, lepaskan Natalie. Kalau aku pria sejati, aku harus merebut kembali wanita yang jadi milikku. Ethan, kalau kau pria sejati, kau seharusnya tahu sejak awal. Kara melindungi Natalie. Menjaganya tetap aman dari bahaya. Bukan hanya berdiri melihat orang lain, menindas dan menyakitinya, menyeretnya ke dalam lumpur. Natalie, biar ku jelaskan. Aku benar-benar brengsek sebelumnya. Aku merusak segalanya. Tolong beri aku satu kesempatan untuk memperbaikinya. Maukah kau memaafkanku? Victoria, kalung yang dia curi darimu sudah kudapatkan kembali. Aku memberikannya padamu sekarang. Apapun yang disentuh Victoria, atau pria manapun yang dicintainya, ternoda di mataku. Menjijikan. Natalie, aku salah. Setelah sampai di rumah, aku memeriksa rekaman pengawasan. Saat itulah aku sadar, dia sudah menemukan kalung ini. Dia bahkan mengambil pakaian desainer kesayanganmu. Aku tidak mempercayaimu. Itu sebabnya dia menipuku. Aku akui, aku brengsek. Aku membuat kesalahan besar. Kau punya hak penuh untuk menyalahkanku. Tapi bisakah kau memberiku kesempatan untuk memperbaikinya? Kita berjanji satu sama lain akan berjalan menuju altar bersama. Apa kau sudah melupakan semua itu? Benar. Anggap saja aku lupa. Aku yang berubah pikiran duluan. Puas sekarang? Pikirkan apapun yang kau mau. Seperti yang kau lihat, aku akan menikah. Kita selesai. Mulai sekarang, tidak perlu lagi berhubungan. Apakah ingat ini? Ethan, apakah puas sekarang? Album itu hilang selamanya sekarang. Sama seperti hubungan kita, tidak ada jalan untuk kembali. Berhentilah membuat keributan. Jangan biraku membensimu. Biarkan 8 tahun itu tersimpan dalam kenangan. Jangan hancurkan sedikit kebaikan terakhir yang kulihat padamu. Kau benar-benar tidak punya hati. Daniel, kau tidak bisa membawanya pergi. Kamu tidak punya wewenang di sini. Daniel, apa kamu benar-benar mengenalnya? Kebiasaan sehari-harinya? Kesukaannya? Apa kamu tahu apa yang dia sukai? Apa kamu bahkan mencintainya? Ethan. Natalie dan aku sepakat. Kami akan meluangkan waktu untuk membangun ikatan kami. Setelah menikah, tidak terburu-buru untuk tinggal bersama. Saat kami siap, kami akan tinggal bersama secara alami. Itu bukan urusanmu. Sedangkan kamu, Ethan, masih terlibat dengan Victoria, tapi menuntut perhatian Natalie. Apa hakmu untuk memintanya mempertimbangkan kembali? Victoria hanyalah asistenku. Tidak ada lagi di antara kami. Aku bersama Natalie. Biar aku jelaskan. Dengarkan aku dulu. Tolong. Cukup, Ethan. Sejak saat aku bertemu Daniel, hatiku telah memilih jodohnya. Pertahankan Victoria atau tinggalkan dia. Itu tidak berarti apa-apa bagiku sekarang. Kita selesai. Jangan uji kesabaranku. Killier. Antar dia keluar. Usir dia dari ibu kota.
Pastikan dia tidak pernah. melintasi jalan kita lagi. Cedra, Tuan. Natalie. Natalie, tunggu. Aku akan membawa Victoria untuk meminta maaf dengan... Lepaskan aku, Ethan. Aku mohon padamu, Ethan. Apa kamu tidak malu, Ethan? Natalie sudah bertunangan. Kamu datang jauh-jauh untuk mengacaukan pernikahan. Apa kamu benar-benar berpikir ini akan mengubah pikirannya? Jika aku tidak bisa membuat Natalie berubah pikiran, kamu akan membayar ini. Tant Payne? Ini aku, Ethan Memukulku. Kamu menelepon siapa? Hey, hello. Apa, anak nakal itu? Kenapa dia memukulmu? Apakah dia jadi kasar? Victoria Jangan takut. Kamu di mana? Aku datang. Ibu, apa gunanya sekarang? Natalie akan menikah. Kedatangan ibu tidak akan membantu. Apa, Natalie menikahi orang lain? Gadis tak tahu terima kasih itu. Setelah 8 tahun bersama, dia berani mengkhianatimu? Tetap di sana. Aku akan menghentikan pernikahan ini. Aku tahu tapi... Hello. Ethan, apakah Tante Payne datang? Berhentilah ikut campur. Tunggu sampai ibu datang. Kamu akan menyesalinya. NK. Victoria. Tant Payne. Natalie. Natalie, kamu pacaran dengan Ethan selama 8 tahun, tapi terus menunda pernikahan. Sekarang tiba-tiba kamu mau menikah dengan orang lain? Tant Payne. Bukankah kamu dan Ethan diam-diam memilih Victoria di belakangku sebagai menantu idamanmu? Sekarang aku akan menikah. Aku hanya mengosongkan posisiku untuknya. Bukankah seharusnya kamu merayakannya? Kenapa drama tak berarti ini? Natalie, jangan terlalu cepat merayakan. Setelah 8 tahun bersama Ethan, pria baik mana yang mau menikahimu sekarang? Untung saja aku menasihati Ethan untuk memilih Victoria saja. Keputusanku jelas benar. Ini membuktikan aku membuat pilihan yang tepat. Anda benar, Tante Payne. Pandangan jaw Anda membantu. TAPI. Ethan menyuruhku berlutut dan meminta maaf pada Natalie. Apa? Victoria Jangan takut. Aku paling tahu anakku. Jika dia berani memperlakukanmu buruk, aku yang pertama akan menghentikannya. Ethan, minta maaf pada Victoria sekarang. Apa? Beraninya kamu, Victoria? Kamu berbohong pada ibuku dan memfitnahku? Hah? Bu, tahukah kamu? Pria di sebelah Natalie adalah pewaris keluarga Brooks. Jika Victoria tidak mengusir Natalie, dia tidak akan pernah menikah dengannya. Apa? Ini Tuan Brooks? Kalau bukan karena Natalie, aku tidak akan peduli padamu, sampah. Tuan Brooks. Ini semua salahmu. Kamu membuat Natalie menikah dengan orang lain. Pergi dari sini sekarang. Tant, bagaimana bisa kamu melakukan ini padaku? Jelas Ethan yang mengusir Natalie. Dia melakukannya atas kemauannya sendiri. Kakak, pada titik ini, kamu masih menyangkalnya? Aku paling tahu anakku daripada siapapun. Jadi Camilla yang memaksa Natalie pergi. Hanya karena ini saja, aku tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Natalie, lihat, aku sudah memarahinya. Apakah kamu sudah puas sekarang? Bisakah kamu memberi Ethan kesempatan lagi? Tant Payne. Dengan caramu yang manipulatif, aku tidak berani masuk ke rumahmu. Aku bahkan belum menikah. Jika aku benar-benar bergabung dengan keluargamu, hidupku akan dalam bahaya. Victoria, aku bisa meminta maaf padamu. Seharusnya aku tidak memprovokasimu, dan seharusnya aku tidak mengambil barang-barangmu.
Aku benar-benar tahu aku salah. Aku tahu kamu berhati lembut. Aku tahu kamu baik hati. Kamu pasti akan memaafkanku. Tapi aku mohon padamu, tolong katakan hal baik tentangku pada Ethan. Jangan sampai dia memecatku ya, aku mohon padamu. Victoria. Apa yang terjadi antara kamu dan Ethan? Itu urusanmu. Jangan libatkan aku. Aku dan kalian, tidak ada urusan lagi. TAPI Natalie. Aku mohon padamu, tolong jangan menikah dengan Daniel ya. Aku mohon padamu, tolong kembali ke Ethan ya. Victoria. Apakah kamu takut Natalie akan menikah denganku dan hidup bahagia? Natalie. Kamu sudah tertipu sekali. Jangan tertipu. Tentu saja aku tahu. Bukan begitu, Natalie. Aku masih punya orang tua yang sudah tua, untuk dihidupi. Aku benar-benar tidak bisa kehilangan pekerjaan ini. Aku akui aku punya perasaan pada Ethan. Aku memang punya sedikit pikiran yang seharusnya tidak kumiliki. Tapi tidak terjadi apa-apa di antara kami. Aku bersumpah demi hidupku. Ethan paling menyukaimu. Dia paling mendengarkanmu. Ya, Natalie. Tidak terjadi apa-apa di antara kami. Berhentilah membohongi dirimu sendiri, Ethan. Berani kamu bilang, sejak kamu bertemu Victoria, kamu tidak pernah punya perasaan lain padanya? Jika kamu tidak punya perasaan padanya, bagaimana kamu bisa mentolerirnya, menyakitiku berulang kali? Natalie, aku benar-benar tahu aku salah. Jika begitu, jika kamu tidak menikah dengannya, kamu bisa menikah dengan siapa saja. Natalie, jika kau setuju dengan ini, aku akan kabur bersamamu dari pernikahan. Bagaimana menurutmu? Jika kau tidak menikahiku pada akhirnya, kau bisa menikahi siapapun. Kumohon. Berhenti bermimpi, Ethan. Aku tidak akan membiarkan siapapun menghalangi kebahagiaanku lagi. Mulai sekarang, kau ambil jalanmu yang sempit. Aku akan berjalan di jalanku yang lapang dan cerah. Sekarang, pergi dari sini sekarang juga. Natalie, tolong jangan lakukan ini. Jika sudah sampai begini, meskipun kita tidak bisa menikah, bisakah aku setidaknya menghadiri pernikahanmu? Kita sudah bersama selama 8 tahun. Natalie, meskipun kita tidak bisa menikah, biarkan aku mengucapkan selamat atas kebahagiaanmu. Tidak. Siapa tahu apa yang sedang kau rencanakan? Jika kau datang ke pernikahan, apakah itu tulus? Natalie, haruskah kau menolak Ethan begitu keras? Selama 8 tahun ini, dia memberimu perhiasan dan berlian senilai ribuan. Dia menghabiskan banyak uang untukmu. Jika Victoria tidak ikut campur, aku ingin kalian berdua menikah. Bahkan memilih Tuan Brooks sekarang. Tidakkah kita masih bisa saling mendoakan yang terbaik? Tidak bisakah kau menerima ini? Haruskah kita mengizinkan mereka datang? Aku benar-benar tidak ingin ada gangguan di pernikahan kita. Jangan khawatir. Dengan kekuatan keluarga Brooks, meskipun mereka datang, mereka tidak bisa membuat masalah. Aku akan membuat Ethan menyerah sepenuhnya. Tapi aku benar-benar tidak ingin mereka ada di sini, di hari yang begitu bahagia. Hidupku, tidak ada hubungannya lagi dengan mereka. Tidak adakah cara untuk membuat mereka pergi sekarang? Kau sudah membuat pilihanmu. Aku akan mengikuti arahanmu. Petugas keamanan. Segera antar mereka keluar. Usir mereka selamanya. Natalie. Kami tidak mengizinkan tamu. Dangan Pakayan tidak pont di sini. Pergi sekarang. BB Payne, Ethan. Karena Natalie bersikeras menikah, bisakah kita kembali seperti dulu? Senang sekarang, ini ulahmu. Biarkan saja dia. Ayo kita pergi. Ethan, dia bisa pergi sendiri. Jangan biarkan dia menempel padamu. Mengapa kau melakukan ini? Pasangan pengantin boleh bertukar cincin.
Pengantin pria boleh mencium pengantin wanita.